Militer Israel dikabarkan telah menarik mundur pasukannya dari kota Jenin tepi barat pada Jumat 6 September 2024. Tentara Zionis mundur seusai melancarkan operasi besar-besaran selama 10 hari. Dilaporkan, serangan IDF di Jenin itu menewaskan 21 warga Palestina. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa jumlah korban itu termasuk anak-anak dan lansia. Sementara itu, 130 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka. Selain meninggalkan korban luka dan tewas, perginya pasukan Israel juga menyisakan kehancuran di mana-mana. Puing-puing reruntuhan berceceran di sepanjang jalan dan bangunan yang ada. Layanan air dan listrik pun masih tetap terputus. Segera 20 km jalan juga digali dan dirusak oleh bulldozer Israel. Militan Hizbullah dan Israel bergantian mengebom situs militer serta gudang amunisi satu sama lain. Diketahui aksi saling balas serangan itu terjadi pada Jumat 6 September 2024. Hal itu terjadi di tengah peningkatan eskalasi yang terus berlanjut. Dilaporkan bom fosfor menarget daerah antara Tal Nahas dan Al-Hamamis menuju dataran Marjayon. Serangan itu menarget sebuah rumah di kota Al-Dahira. Selain itu, artileri Israel juga menargetkan kota Farkila di Lebanon Selatan. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pihaknya meluncurkan rentetan rudal ke Barak Zabdin dan situs Ma'yan Baruj. Radio Tentara Israel mengabarkan sebuah drone berisi bahan peledak jatuh di area terbuka di utara Ma'yan Baruj di Galilea Atas. 3 rudal anti-armor dilaporkan juga ditembakkan dari Lebanon menuju Metula. Sementara itu, IDF mengklaim telah menargetkan bangunan yang berisi anggota Hizbullah di Al-Matmura. Pada malam hari, pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara ke depot amunisi Hizbullah di Leda, Lebanon Selatan. Pesawat tempur Zionis juga menyerang gedung militer Hizbullah di wilayah Aita, Al-Shab, dan Yarin. Yordania memberikan peringatan keras pada Israel Kamis 5 September 2024. Pihaknya menyoroti soal upaya Israel untuk memindahkan warga Palestina ke Yordania. Tak tanggung-tanggung, Yordania siap berperang jika Israel nekat melakukan hal itu. Bahkan disebutkan memindahkan warga Palestina ke Yordania dianggap sebagai deklarasi perang. Dikutip dari Tribun News, peringatan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, dalam konferensi persnya. Safadi mengatakan Yordania sedang mempersiapkan berkas gugatan hukum tentang serangan IDF di tempat-tempat suci di Yerusalem. Ia lantas mendesak masyarakat internasional untuk bertindak sebelum situasi di tepi barat kian memanas. Safadi pun menegaskan dukungan Yordania untuk kesepakatan pertukaran sandera. Ia menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menghalangi terwujudnya kesepakatan tersebut. Seorang wanita aktivis kemanusiaan Amerika Serikat asal Turki tewas tertembak pada Jumat 6 September 2024. Kematian Elsnor Eski itu dikonfirmasi oleh Direktur Rumah Sakit Bedah Pemerintah Rafidia di Nablus, Fuad Nafa. Dijelaskan Nafa, Eski tiba di rumah sakit seusai terkena peluru tajam di bagian kepalanya. Bahkan disebutkan jaringan otak Eski sampai keluar akibat penembakan itu. Pimpinan RS mencatat, tim medis sempat memberi Eski resusitasi jantung paru selama beberapa menit, namun nyawanya tak terselamatkan akibat cedera kritis yang dialaminya. Dikutip dari Tribun News, peluru tajam itu mengenai Eski saat pasukan Israel menindak aksi demonstrasi mingguan di Beitar Nablus tepi barat. Sumber-sumber lokal melaporkan IDF melakukan aksi represif terhadap para pendemo. Saat bentrokan pecah, IDF menembakkan peluru, granat kejut, serta gas air mata beracun ke arah massa aksi. Pasukan Israel mengklaim telah menghabisi 14 militan Hamas selama beroperasi di Jenin tepi barat. Selain itu, IDF juga menyatakan bahwa mereka telah menangkap 30 tersangka. Dalam operasi militernya di Jenin selama 10 hari, pasukan Zionis itu juga menyisir bahan peledak yang ditanam Hamas di bawah jalan. IDF mengaku berhasil menyingkirkan 30 bahan peledak yang dijadikan jebakan. Diketahui 4 serangan udara juga terjadi di kota Jenin. Selain itu, sejumlah situs infrastruktur dibongkar, termasuk fasilitas penyimpanan senjata bawah tanah. Diketahui penyimpanan amunisi itu berada di bawah sebuah masjid.
IDF mengaku menemukan pula laboratorium yang digunakan untuk memproduksi bahan peledak. Pasukan militer Israel juga menyita sejumlah besar senjata yang mereka temukan. Meski begitu, IDF dikabarkan telah mundur dari kota Jenin. Dilaporkan terdapat 21 warga Palestina yang tewas dalam operasi yang dilancarkan IDF selama 10 hari itu. Baru-baru ini, sebuah rekaman saat pasukan Israel mengintimidasi tahanan di penjara Megiddo bocor. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah tahanan Palestina tengkurap dengan tangan yang diikat di belakang. Penjara Megiddo menjadi lokasi penganiayaan dan penghinaan bagi para tahanan Palestina. Pasalnya, dalam video yang beredar, terdapat seorang tentara Israel yang membawa anjing militer. Anjing itu digunakan untuk mengintimidasi para tahanan yang terbaring berderet. Seorang tentara mengarahkan anjing itu ke dekat kepala para tahanan. Layanan penjara Israel mengatakan, rekaman yang beredar itu adalah sebuah latihan rutin, yang mana anjing itu digunakan untuk memastikan keamanan di penjara tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas lantas merespons video yang bocor itu. Pihaknya menyebut aksi yang dilakukan IDF itu merupakan ekspresi kebencian dan kesadisan terhadap para tahanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan alibi terkait kedudukan IDF di koridor Philadelphia. Seperti diketahui, Netanyahu kekeh ingin mempertahankan pasukan Israel di koridor tersebut. Netanyahu menuding Hamas akan membawa sandera di Gaza menuju Iran atau Yaman jika ia menarik IDF dari koridor Philadelphia. Alhasil, para sandera itu akan hilang entah kemana. Menurutnya, kendali militer Israel atas jalur Gaza adalah hal yang diperlukan untuk menekan pergerakan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu juga membantah bahwa keinginannya itu menghalangi kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera. Netanyahu mengatakan Israel perlu mempertahankan garis merah yang diperlukan demi kelangsungan hidup warga negaranya. Ia bersikeras bahwa koridor tersebut adalah pintu bagi Hamas untuk menyelundupkan senjata. Iran pun ikut dituduh memasok alat-alat tempur untuk militan Palestina tersebut. Netanyahu juga mengklaim bahwa keputusannya mempertahankan militer Israel di poros Philadelphia mendapat dukungan dari rakyatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.